Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai ketahanan nasional yang beranggotakan Citra, Nurtriana, Amanullah, Amelia, Aruni, Elsa, Dia, dan Regita. Selanjutnya, kita lanjut membahas materi definisi ketahanan. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nutriana Oktarisa, NPM saya 1950356. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Yang pertama, manusia berbudaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki akal, naluri, dan berbagai keterampilan. Karena itu manusia yang gak berbudaya akan selalu mengadakan hubungan yang pertama dengan Tuhan disebut agama, yang kedua dengan cita-cita disebut ideologi, yang ketiga dengan kekuatan atau kekuasaan disebut politik, yang keempat dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi, yang kelima dengan manusia disebut sosial, yang keenam dengan rasa keindahan disebut seni atau budaya, yang ketujuh dengan pemanfaatan alam disebut iptek, dan yang terakhir dengan rasa aman disebut pertahanan dan keamanan. Tujuan nasional falsafah bangsa dan ideologi negara. Tujuan yang pertama ini, tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena sebuah negara akan selalu berhadapan dengan masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang berikutnya, falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dalam makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maknanya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Alinea kedua menyebutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Maknanya adanya masa depan yang harus diraih cita-cita. Alinea ketiga menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Maknanya, bila negara ini mencapai cita-cita, maka kehidupan bangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual. Yang terakhir, alinea keempat menyebutkan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Maknanya, alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya materi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dalam makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maknanya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Alinea kedua menyebutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Maknanya adanya masa depan yang harus diraih cita-cita. Alinea ketiga menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Maknanya, bila negara ini mencapai cita-cita, maka kehidupan bangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual.
Yang terakhir, alinea keempat menyebutkan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Maknanya, alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya materi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aruni Husnayaini, NPM saya 1950364. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat dan konsepsi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Akan menjelaskan materi tentang asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada dalam realisasinya. Kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat sifat kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Terus yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Widianti, NPM 1950379. Saya akan menjelaskan tentang sifat ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional biasanya memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu seperti yang ke-1, mandiri. Mandiri biasanya percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan keangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Dengan kemandirian atau independen, itu merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global atau interdependen. Yang kedua ada dinamis. Dinamis atau ketahanan nasional biasanya tidaklah tetap, karena ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional haruslah selalu diorientasikan ke masa depan, dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keempat, yaitu ada konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, karena dengan begitu tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia adalah merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Biasanya, tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang lingkungan, terutama pada aspek-aspek dinamis, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau karena sangat kompleks. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu yang pertama ada aspek yang berkaitan dengan alam, bersifat statis yang meliputi aspek geografis, aspek kependudukan, dan sumber kekayaan alam. Yang kedua ada aspek yang berkaitan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial, budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fisa Muflihani, NPM 195030071. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh aspek ideologi. Jadi, ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teori, suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari falsafah itu sendiri. Di besar yang ada di dunia, yang pertama yaitu liberalisme. Liberalisme yaitu aliran pikiran seseorang atau individual. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu. Yang kedua ada komunisme. Komunisme termasuk ke dalam aliran pikiran teori golongan atau kelas teori yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin.
Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan kelas untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah, dan golongan borjuis menindas golongan proletar atau kaum buruh. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi paham komunisme, maka dalam upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya, maka komunisme akan menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu untuk menghalalkan segala cara. Ajaran komunisme adalah ateis dan didasarkan pada kebendaan dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan yang ketiga adalah paham agama. Ideologi bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat dengan sifat spiritual religius. Dalam bentuk lain, negara melaksanakan hukum atau ketentuan agama dalam kehidupan dunia. Negara berdasarkan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik dalam negeri merupakan kehidupan politik dan kenegaraan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Yang pertama ada struktur politik. Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah penghadiran pimpinan nasional. Yang kedua, ada proses politik, merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan umum maupun kepentingan politik yang bersifat nasional. Yang ketiga, ada budaya politik, merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik yang sesuai dengan disiplin nasional. Yang terakhir ada komunikasi politik, merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. 1. Sebagai bagian integral dari strategi nasional. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. 2. Garis politik luar negeri. Politik luar negeri adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam pengertian peran Indonesia dalam peraturan internasional tidak bersifat reaktif dan Indonesia tidak menjadi objek. Ketahanan pada aspek politik. Kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, tangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian secara umum. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penjelasan perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian bahasa Indonesia mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Tiara Amir, MPN 195030061. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pengaruh aspek budaya. Pengaruh istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya, dan
Dari segi budaya, yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang bersifat manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlambangkan. Lalu ada kondisi budaya di Indonesia. Yang pertama ada kebudayaan daerah. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan subtensi, yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Dalam setiap kebudayaan daerah tersebut, nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing yang sering disebut sebagai lokal genius. Lokal genius inilah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Lalu ada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia secara umum. Gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntutan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut. Yang pertama, bersifat religius. Yang kedua, bersifat kekeluargaan. Lalu yang ketiga, bersifat serba selaras. Lalu yang keempat ada bersifat kerakyatan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. 1. Pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang kedua, postur kekuatan pertahanan dan keamanan. Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mawada, NPM 1950-355. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan dan keberhasilan nasional. Di sini ada ketahanan pada aspek ketahanan dan keamanan. Ketahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan. Melalui penyelenggaraan Siskamnas untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD. Dan saya akan menjelaskan tentang keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan keamanan, kondisi ini harus ada dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilandas oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.